Ratusan karyawan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menggelar unjuk rasa imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ya, pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Ratusan karyawan LPSK berdialog bersama para pimpinan di halaman kantor memprotes kebijakan pemangkasan anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Anggaran untuk LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah hingga dana anggaran tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Mereka pun meminta kepada pimpinan LPSK untuk menunda pemangkasan anggaran. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Ini memang jadi sorotan sesuai dengan instruksi Presiden soal efisiensi. Pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Kalau berdasarkan persentasenya, ini 5 kementerian dan lembaga dengan pemangkasan anggaran terbesar. Yang pertama, Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN. Imbas efisiensi anggarannya dikurangi hingga 75%. Menyusul Kementerian Pekerjaan Umum yang anggarannya juga dipotong sampai 73,34%. Selanjutnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman anggaran dipangkas 69,4%. Ada pula BNPT dan Kemenkumham yang anggarannya masing-masing dipotong 69 dan 66%. Namun kalau berdasarkan nominalnya, Saudara, potongan anggaran tertinggi jatuh pada Kementerian Pekerjaan Umum yang anggarannya dipotong hingga 81 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat pemerintahan di bawahnya untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri menggunakan anggaran negara. Penghematan anggaran akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis serta perbaikan ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Gedung Jatim Expo Surabaya Senin sore. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan dirinya melakukan penghematan anggaran dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas ke luar negeri untuk studi banding yang tak tepat sasaran, forum untuk diskusi, serta seminar-seminar. Menghemat uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga dinilai pengamat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Jika realokasi belanja APBN tak dikelola dengan baik, justru akan merugikan sejumlah sektor dan pihak. Kepala Ekonom PT Bank Permata Joshua Pardede menilai pemangkasan anggaran ini akan merugikan sektor-sektor yang bergantung pada proyek pemerintah seperti industri percetakan, perhotelan, transportasi, hingga sektor usaha mikro kecil dan menengah. Realokasi belanja APBN juga harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat kinerja kementerian maupun lembaga. Kami akan menyampaikan pandangan kami. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh di angka 5 hingga 5,2% di tahun 2025. Ya, namun sejumlah tantangan global masih akan menghantui ekonomi Indonesia. Di antaranya potensi perang dagang yang dipicu kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga perlambatan ekonomi Tiongkok. Walaupun ada tekanan dari global, ekonomi Indonesia diprediksi tetap akan menunjukkan resiliensi atau dapat beradaptasi. Kondisi ekonomi domestik kita di tahun ini pun juga diperkirakan akan tetap mengalami resiliensi. Sekalipun tadi ada tekanan dari sisi globalnya, dari sisi eksternalnya, namun kami melihat bahwa solid dari sisi konsumsi domestik dan juga investasi ini akan menjadi modal utama ya. Jadi ekonomi domestik kita ini perlu kita perkuat ya untuk kita bisa memitigasi dampak yang ditimbulkan dari faktor eksternal.